Baik, sini Pak Ir akan menerangkan tentang bilangan bulat dan garis bilangan. Sebelum Pak Ir mulai dengan bilangan bulat, apa itu bilangan bulat? Ada yang tahu? Itu dibaca ini, suatu garis yang tersusun dari bilangan beruntun dan memiliki pola tertentu. Misalkan bilangan bulat itu ada dua, positif dan negatif. Kalau bilangan bulat positif itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif itu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Itu namanya bilangan bulat. Lanjut di sini garis bilangan, yaitu suatu garis yang tersusun dari bilangan berurutan dan memiliki pola tertentu. Contohnya di sini ada garis bilangan mulai dari titik berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, dan ini yang pertama yaitu berbentuk pola ditambah 1. Contohnya ini 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Garis yang rapi. Halo, Pak Irfan dan Bumi punya apa ini? Garis bilangan. Apakah sudah lengkap angkanya? Belum. Mari kita lengkapi dengan lagu garis bilangan. Oke ya, ini garis bilangan. Berapa nilai ini? Berapa nilai itu? Berapa nilai ini? Jawabnya sangat mudah ya. Yang ini nilainya, yang berapa nilainya? Bukan? Tangan dulu, tangan 3. Betul anak? 3. Betul. Yang ini nilainya berapa ini nilainya? 4. Bukan? Betul. Yang ini nilainya berapa ini? Ayo maju ke sini. Betul? Betul. Lagi ya, satu lagi ya. Ini garis bilangan. Berapa nilai ini? Berapa nilai itu? Berapa nilai ini? Jawabnya sangat mudah. Yes. Yang ini nilainya berapa? Yang ini nilainya negatif berapa? Negatif berapa? 4. Yang ini nilainya, ayo maju lagi, geser. Oke, geser. Yang ini nilainya berapa?
Kemudian ini dikonsepkan kalau bilangan positif itu adalah diumpamakan gunung. Apa? Kalau negatif diumpamakan lembah. Lembah ya. Oke. Lanjut. Baik, di sini ada contoh penjumlahan ya. Contoh penjumlahan operasi bilangan bulat dengan konsep gunung dan lembah. Coba diperhatikan. Kita akan mengoperasikan penjumlahan sejenis. Coba dibaca. 2 ditambah 3. Konkretnya berapa ini anak-anak? 2 gunung. Ya, 2 gunung ditambah 3 gunung menjadi berapa gunung? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Abstraknya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Baik anak-anak, sudah melihat di sini Gladys mempunyai berapa gunung? 4. Kemudian Kia mempunyai berapa gunung? 3. Karena dijumlah maka 30. Gunung yang dibawa Gladys 30 bawah. Yang di bawahnya 30 berapa semua jumlah gunung sekarang? 7 gunung. Inilah yang dinamakan operasi bilangan bulat penjumlahan sejenis. Bisa ya nak? Bisa. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, kita masuk ke perkalian ya. Masih ke gunung dan lembah. Coba Bumi punya soal. 3 kali 2 artinya 3 kotak, masing-masing kotak berisi 2 gunung. Ini kalau digabung 2 ditambah 2 berapa gunung anak-anak? Abstraknya 3 kali 2 sama dengan 6. Baik anak-anak, kita akan praktek masih di perkalian gunung ya. Nah, di sini Dwi punya soal 3 kali 2 berarti 3 kotak, masing-masing kotak berisi 2 gunung. Masukkan sama dua. Oke. Coba kita cek ya. Cek apakah ada 2 gunung masing-masing kotak? Benar 2 gunung? Benar. Kalau kita gabung 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi hasilnya berapa anak-anak? 6. Betul ya? Tepuk keren. Wow keren. Wow keren. Wow keren. Wow keren. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, kalau tadi kita adalah perkalian bilangan positif. Sekarang kita akan perkalian bilangan negatif dan positif. Bilangan negatif itu harus menggunakan anti kota. Apa namanya? Anti kota, yaitu merubah gunung menjadi lembah dan sebaliknya mengubah lembah menjadi gunung. Contoh soal negatif 3 dikali 2 berisi 2 gunung. Ayo tunjukkan apakah hasilnya 2 gunung? Ingat, kalau berada di anti kota harus dirubah menjadi lembah. Gunungnya harus dirubah menjadi lembah. Ya nak, ganti. 2 gunungnya ambil. Set. Set. Oke. Set. Baik ya. Sekarang kalau kita jumlah anti kotak 1 digabung dengan anti kotak 2 digabung dengan anti kotak 3 menjadi berapa lembah anak-anak? 6. Ini artinya adalah hasilnya kalau abstrak negatif 3 kali 2 artinya apa anak-anak? 6 lembah atau artinya negatif 6. Paham ya anak-anak? 2 dan dipisahkan oleh 1 garis bilangan. Ini simbol 1/2. Dibaca 1 garis 2. Simbol 1/2 tidak memiliki nilai apabila
tidak diberi konteks. Satu batang dan ini setengah batang. Kenapa disebut dengan 1/2? Karena ini menunjukkan satu bagian dari satu kelompok yang terdiri dari dua bagian yang sama nilainya. Ini disebut setengah karena ini menunjukkan satu bagian dari satu kelompok yang terdiri dari dua bagian yang sama nilainya. Tepuk tangan buat Keri. Dengan penyebut yang berbeda. Coba dibaca bersama-sama. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan. Ini ada tips teman-teman ya, anak-anak ini dosen. Perhatikan ya. Ini menggunakan tongkat 3. Perhatikan tepuk 1. Ini namanya tongkat. Ini namanya tongkat. Lihat, tongkat 3 kena tongkat 2, maka 2 ini dikali 3. Tongkatnya juga dikali 3. Tongkat 2 kena tongkat 3, maka akan menjadi dikali 2, akarnya juga dikali 2. Kita fokus pada 2 dan 3. Kali 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Dan jumlah yang akarnya berapa hasilnya anak? Baik, kali ini kita akan pembagian pecahan anak-anak ya. Diperhatikan di depan. Coba dibaca. 1/2 dibagi 1/4. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 2. 2 dari mana? Kalau dioperasikan seperti ini. 1/2 pembagian berubah menjadi kali dan dibalik ya. 4/2. Atas dikali atas. 1 kali 4 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, kita praktik sekarang menggunakan gelas ukur ya. Gelas ukur ini ukurannya adalah setengah atau 500 ml. Sedangkan gelas kecil ini ukurannya adalah 1/4 atau 250. Ini gelas setengah ini harus dibagi ke gelas seperempat dengan takaran yang sama dan bermayo. Kamu lihat gelas ke 1. Kita perhatikan, kamu bilang tuh
lagi sampai habis. Ya. Sudah tahu hasilnya, Nak? Bahwa setengah dibagi seperempat, hasilnya berapa? Hasilnya, Nak? Berapa disimpulkan? Setengah dibagi seperempat, hasilnya berapa? Hasilnya betul ya? Kasih B, O, B. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Sudah, Mas, sudah coba. Titik kritis pecahan, yuk. Kita belajar di sini, yuk. Karena ini penjumlahan, kalian tinggal memindah. Ayo, yuk. 1 ditambah 2 per 5 hasilnya? Langsung ya. 1 ditambah 2 per 3 sama dengan? 1 ditambah 4 per 9 hasilnya? Ini ya, coba tak coba ya. Konsentrasi. 1 ditambah 2 per 5. 1 ditambah 3 per 7. Sekarang model kedua yaitu ada yang namanya negatif tadi. Ya, tadi misalnya negatif orang contoh satu ini. Ini negatif 1 dikurangi 7 berapa sama dengan? Konsentrasi. Negatif 1 dikurangi 1 per 2 sama dengan? Negatif 1 per 2. Negatif 1 dikurangi 2 per 4 sama dengan? Negatif 1 Sekarang ini yang titik kritis model 3 anak. 2 dikurangi 5 per 7 sama dengan 2-nya dipecah menjadi 1 ditambah 1. Itu ya, dipecah. Sehingga kamu akan menemukan ibu diri set. 1 5 per 7. Lanjut model keempat. Sekarang negatif anak-anak. Kalau tadi positif. Kalau hasilnya, kalau ini negatif, hasilnya juga akan negatif. Ayo kita lihat yuk. Negatif 2 ditambah 5 per 7 sama dengan. Diapakan negatif 2-nya tadi? Dipecah. Karena negatif pecahannya juga ada negatif. Kali-kali ya. Sebaliknya berapa? Negatif 1 5 per 7. Baik, sekarang kita belajar tentang desimal, yaitu titik kritis. Perhatikan, 1 per 10 sama dengan 0,1. Kan? Kalau 3 per 10 0,3. Jadi kan kalau per 10 berarti di belakang koma itu angkanya 1. Sedangkan ini 1 per 100 sama dengan 0,01. Kenapa? Karena di belakang koma ada 2 angka. Ya. Arti bilangan desimal, bilangan pecahan atau salah satu bentuk pecahan yang penyebutnya adalah 10 pangkat atau penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Simbolnya bilangan asli. Akan familiar yaitu 1 per 10 sama dengan 0,1. Cara penulisan per 10 1 angka di belakang koma. Itu namanya 1 angka desimal. Kalau 17 per 10 sekarang kalau ini dibaca di berapa nih? 3000 per 10. Ingat di belakang koma nanti cuma angka 1. Berarti desimalnya berapa? 371,2. Nah setelah 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Sekarang kalau setelah 1000 berarti
di belakang koma ada 3.